Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya, semangat ya, tetap belajar sejarah dengan ibu ya, walaupun jam sudah menunjukkan jam 1 siang ya. Tidak ada yang ngantuk, kita tetap semangat belajar sejarahnya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran sejarah, sekarang kita berdoa terlebih dahulu. Coba video siapkan dan berdoa. Maka berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Coba lihat di bawah mejanya ada sampah nggak? Kalau ada tolong dipungut. Coba lihat sebentar. Ada sampah? Ada. Sekarang ibu cek daftar hadir ya. Afif, Dava, Syandri, Citra, Rafario, Isra, Nabil, Rianika, Nabila, di Indonesia, dan respon bangsa Indonesia. Bagaimana setelah Belanda masuk ke Indonesia, masuk lagi yang namanya negara Jepang, bangsa Jepang. Ini adalah sama-sama bangsa dari atau se-Asia ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajaran kita, model yang akan ibu pakai dalam pembelajaran kali ini adalah model PJBL atau Project Based Learning, di mana di sini Anda dituntut untuk membuat suatu produk. Apa hasilnya nanti? Misal ada mind mapping, boleh kamu pilih. Apakah kamu menggunakan, sekarang kan sudah canggih tuh, kamu boleh menggunakan aplikasi HP kamu dengan aplikasi Canva. Mau bikin produknya berupa infokur, infografis, PPT, video pembelajaran di situ juga ada. Silakan Anda pilih nanti, karena ibu tidak menentukan. Mungkin si A dia bisa dengan PPT, si B bisa dia kelompok yang kedua bisa mungkin menggunakan infografis, atau kelompok ketiga dia bisa membuat sebuah poster produknya ya. Nanti itu akan ibu jelaskan pada tahapan-tahapan PJBL-nya. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah dalam materi pendudukan Jepang, menganalisis sifat pendudukan Jepang dan respon bangsa Indonesia dituntut ada dia. Yang pertama adalah Ananda dituntut untuk menganalisis bagaimana latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia. Sama nggak latar belakang kedatangan Jepang itu dengan Belanda? Yang kedua, ada lagi mengenai bagaimana proses masuknya Jepang ke Indonesia. Melalui wilayah mana saja dia masuk pertama kali? Kalau Belanda dia lebih memusatkan kepada rempah-rempah ya nak. Yang ketiga adalah bagaimana sifat pendudukan Jepang, atau apa saja pemerintahan militer atau ada pemerintahan yang dibentuk oleh Jepang pada masa itu. Baru yang keempat, kalian bisa atau Ananda berhasil menganalisis itu, dapat menganalisis apa-apa saja organisasi-organisasi buatan Jepang pada masa pendudukan Jepang. Itu adalah tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Sekarang coba perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini nak? Lobang Jepang. Ini di mana tempatnya? Di panorama, di wilayah kita ya, di Bukit Tinggi. Jadi, walaupun di sini berarti kita ada yang namanya peninggalan Jepang, yaitu ada lobang Jepang di Bukit Tinggi, khususnya di panorama. Sekarang coba Anda analisa dari foto ini, fungsi lobang Jepang itu apa? Pada masa Jepang, pada masa pendudukan Jepang apa fungsinya, dan pada masa sekarang apa fungsi dari lubang Jepang? Siapa bisa menjawab? Coba, apa fungsinya? Ya, bisa? Kalau dulu buat tempat persembunyian. Nah, ya, terus
akan kita bahas dalam kelompok. Ya. Coba perhatikan video yang akan Ibu tayangkan. Dari video yang Ananda tonton tadi, siapa dapat menjelaskan apa saja yang bisa Ananda ambil kesimpulan? Apa yang bisa Ananda tarik dari video yang sudah Ananda tonton tadi? Coba. Ya, jelas. Iya, benar sekali. Beri tepuk tangan buat Nabila ya. Jadi, berarti ini adalah serangan dari tentara Jepang terhadap pangkalan udara Amerika di Pearl Harbor. Ada lagi enggak? Apa yang bisa Ananda ambil dari atau Ananda lihat dari video yang sudah Ibu tayangkan tadi? Apa lagi? Jepang yang dalam keadaan berperang yang melawan sekutu, salah satunya adalah Amerika Serikat. Dia melakukan pengeboman terhadap pangkalan udara Amerika. Ya, kenapa bisa seperti itu? Yang kita ketahui Amerika itu kan hebat ya dari segi militernya, ya enggak? Di sini Jepang menggunakan suatu taktik sehingga dia bisa berhasil. Di saat kelengahan, dia memanfaatkan kelengahan dari yang namanya tentara Amerika. Akhirnya dia berhasil membom pangkalan udara atau yang namanya Pearl Harbor. Lanjut lagi, ini adalah link dari bahan ajar kita. Orang ajar ya, kita istirahat sebentar. Kita lanjutkan lagi pembelajaran kita. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Jadi, Ibu sudah mengirimkan ini bahan ajar. Silakan Anda klik link ini. Di situ sudah ada bahan ajar kita mengenai bagaimana sifat kedudukan Jepang, yang untuk kali ini kita bahas mengenai apa latar belakang Jepang itu masuk ke Indonesia, ada latar belakang kedudukan Jepang ke Indonesia. Yang kedua adalah proses masuknya Jepang ke Indonesia. Yang ketiga, sifat kedudukan dan pemerintahan militernya, bagaimana kebijakan-kebijakan. Terus yang keempat, bagaimana organisasi buatan pada masa Jepang. Jadi silakan Anda klik link berikut ini. Di sini sudah ada semuanya bahan ajar kita. Ya. Jadi sekarang Ibu akan membagi Anda untuk pembahasan dari materi kita menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok yang pertama, ya nanti duduk ke kelompok ya. Untuk kelompok yang pertama, Elsa, Farel Mahesa, Nabila, Yuni, dan Isra. Ini kelompok 1. Pembahasannya adalah mengenai latar belakang pendudukan Jepang di Indonesia. Apa latar belakang Jepang itu datang ke Indonesia? Sama enggak latar belakangnya dengan kedatangan Belanda ke Indonesia? Nanti bisa kita
Ananda bedakan dari situ. Bisa Ananda analisis dari situ. Paham nak tugasnya? Paham? Ada pertanyaan mengenai tugas. Jadi tugas ini Ananda membuat sebuah produk. Ya, sekarang Ananda desain dulu. Mau produknya apa? Silakan Ananda diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Oh, kita bisanya bikin PPT saja, boleh. Oh, kita bisa bikin yang lebih bagus. Kan ada itu pop up, tahu nggak? Yang ada istilahnya yang bahan ajar 3 dimensi. Ya, ada lagi saya Bu, karena kelompok saya hanya bisa menggunakan Canva itu yang infografisnya saja, boleh. Ada lagi yang bisa saya tetap PPT saja Bu, PowerPoint saya tampilkan, boleh. Atau ada juga yang kreatifnya, Ananda boleh menggunakan aplikasi Canva itu dengan apa namanya sekarang ini ada video pembelajaran ya. Silakan, sekarang kan sudah ada itu. Kita pergunakan HP kita itu untuk belajar, jangan dipergunakan lagi untuk game online. Ya. Sekarang silakan Ananda duduk per kelompok, bahas, Ananda diskusikan bagaimana penyusunan jadwal Ananda, bagaimana mendesain apa produk yang akan Ananda tampilkan di depan kelas untuk disajikan kepada teman yang lain. Itu Ibu serahkan sama Ananda. Tadi, ayo sekarang lagi duduk per kelompok. Duduk per kelompok. Sudah? Nah, coba perhatikan ke depan. LKPD-nya sudah ya, Nak? Dari LKPD itu kita sudah mendapatkan hasil atau topik yang akan kita bahas. Yang mau kamu jelaskan sama temannya sudah ada di LKPD. Itu akan kamu pindahkan ke dalam Canva, aplikasi Canva, mau PPT, mau infografis, mau yang namanya video pembelajaran, boleh. Nah, sekarang setelah Ananda diskusi, berikan waktu diskusi, siapa bisa menjelaskan apa kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pertemuan ini? Nah, coba kesimpulan awal. Kami kesimpulan yang dapat diambil yaitu bahwa negara Jepang masuk ke Indonesia adalah untuk menguasai sumber daya alam Indonesia dan untuk membantu Jepang dalam daerah Asia Timur. Ya, bagus. Itu kesimpulan awal dari kelompok Nabila. Pribadi sudah dapat ya. Itu yang kamu pindahkan ke dalam PPT, ke dalam produk, ya. Nah, sekarang produk kita itu minggu depan sudah selesai. Yang selesai tepat waktu berarti nilainya ada, plusnya ada, nilai plusnya ada. Ya, kamu usahakan kelompoknya selesai, tampil minggu depan, jelaskan apa pembahasan topik yang sudah kita dapatkan hari ini. Terus refleksi untuk pembelajaran hari ini dari latar belakang masuknya tadi Indonesia menerima dengan senang hati kedatangan Jepang itu. Refleksinya kita jangan mau belum percaya kepada orang lain. Ya, kita harus lihat dulu, kita harus teliti dulu, jangan mudah percaya dengan orang yang baru masuk ke daerah atau dalam kehidupan. Ada pertanyaan mengenai tugasnya, produknya jangan lupa minggu depan ya. Ya, minggu depan sudah ada produknya. Sekarang silakan kamu buat itu di rumah. Pertemuan kedua kita lanjutkan untuk mempresentasikan hasil diskusi ini ke dalam produk yang sudah Ananda hasilkan. Ya, sekarang Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Silakan kembalikan kursinya ke tempat semula.